Masyarakat, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan ada saya sendiri, Polito Sarkabo Isnantoro. Yang kedua ada Taufikur Rahman, Kresna Noval. Di sini kami mengambil jurnal yang berjudul Desain dan Konstruksi Penguat Daya Audio. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang pertama di sini terdapat rangkaian-rangkaiannya. Eh, Kami menggunakan aplikasi Proteus. Lalu untuk komponen-komponennya terdapat kapasitor C1 dengan besar 25 UV, yang kedua kapasitor C2 1,5 UV, kapasitor C3 104 N, kapasitor C4 104 N, lalu kapasitor C5 104 N, kapasitor C6 100 N, dan kapasitor C7 100 N. Setelah itu terdapat transistor. Lalu kami memasukkan loudspeaker model analog. Setelah itu resistor dengan R1-nya 15K, R2-nya 22K, R3-nya 600R, dan resistor keempat ini R4 sebesar 5R. Lalu terdapat trans, OP-AMP, single bridge receiver, ground. Nah, seperti itu rangkaian-rangkaiannya. Untuk cara kerjanya akan disampaikan oleh teman saya, Kresna Noval. Kepada Kresna dipersilakan. Terima kasih. oke, terima kasih untuk cara kerjanya. Pada jurnal ini membahas tentang perencanaan amplifier menggunakan MOSFET dan dioda dalam konfigurasi. Nah, ini rangkaian sebelum kita uji untuk mencari output dari suaranya. Untuk mencari outputnya kita tambahkan osiloskop di bagian sini. Kemudian untuk input L kita sambungkan ke C6, yang dimana C6 ini ada DC sound. Sorry. Kemudian di input B kita pasangkan ke bawah L1, LS1 atau speaker itu. Oke, kalau udah semua, untuk DC sound kita inputkan suara yang kita udah tambahin di bawah. Ini udah ditambahin sebelumnya. Kita run aja. Oke, kita pertama coba di 1000 detik. Kita run. Kita coba di percobaan kedua, tadi di 1 detik nggak dapetin outputnya.
Ya, di detik kedua, pada percobaan kedua ini, kita udah munculin output suara, tapi masih ada noise atau hambatannya. Karena itu kita harus coba ditambahin terus detiknya. Kita coba sampai keluar output suara yang lebih jernih, nggak ada noise. Oke, hampir sama kayak percobaan kedua, tapi ini udah lumayan. Mungkin kita tambahin sampai 500 ya. Nah, untuk ngelihat ini kan tadi 5 detik di bagian bawah ini ada animasi. Kita tungguin aja 5 detik di bagian sini. Udah lumayan. Mungkin di percobaan terakhir kita tambahin ke 8.000 atau 10.000. 10.000. 10.000 berarti kita harus nunggu 10 detik untuk ngeran rangkaian ini. Ya, bisa dianalisis ya dalam rangkaian ini sangat dipengaruhi oleh tadi itu untuk menit itu dinamakan playback buffer time. Itu lama waktu dalam rangkaian itu di run. Tadi kita mencoba percobaan dalam rentang 1 detik sampai 7 detik, Kak. Masih terdapat noise. Ya, untuk percobaan terakhir kita udah sempurna, nggak ada noise. Jadi kesimpulannya untuk playback buffer time ini yang tepat itu di detik 10 atau 8. Oke, selanjutnya untuk kesimpulan saya kembalikan ke teman saya, Mas Hippolytus Sarka. Oke, baik. Berdasarkan hasil simulasi yang telah kami lakukan, dapat ditarik kesimpulan seperti berikut. Besar playback buffer time yang paling efektif adalah 8 second atau 10 second. Meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama, besar playback buffer time ini akan menghasilkan output suara yang bebas dari hambatan. Yang kedua, suara yang dihasilkan dipengaruhi oleh playback buffer time yang diinput. Seperti 100 ms akan menghasilkan output suara yang tidak jelas karena adanya hambatan. Oleh karena itu, diperlukan waktu yang cukup untuk memproses dan menghasilkan suara yang berkualitas. Yang ketiga, TDA 2040 merupakan pilihan yang baik untuk merancang power amplifier audio dengan daya 30 watt. Oke, baik. Itu tadi adalah penjelasan dari proyek dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.